Belakangan viral di media massa maupun media digital mengenai tingginya UKT, uang kuliah tunggal, alias uang kuliah per semester di perguruan tinggi, khususnya PTN. Yang menjadi sorotan antara lain kenaikan UKT di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto. Protes kenaikan UKT hingga menyebabkan terjadinya aksi demonstrasi mahasiswa. Bahkan aksi sempat ricuh. Mahasiswa baru yang diterima di UNSUD terkaget-kaget karena biaya kuliah naik sampai 70%. Di saat heboh kenaikan UKT UNSUD hingga 4 kali lipat, terungkap fakta mengenai kondisi mengenaskan fasilitas di kampus ini. Seperti yang terlihat dari hasil liputan Lembaga Pers Mahasiswa Solidaritas FISIP UNSUD, kita mungkin pernah mendengar istilah fasilitas Majapahit yang viral, karena fasilitasnya tidak pernah diperbaharui dan kondisi yang buruk. Jadi jauh antara harapan dan realita. Kasus Universitas Jenderal Sudirman hanyalah gambaran kecil kondisi pendidikan tinggi di Indonesia. Mahalnya biaya pendidikan yang tinggi membuat banyak anak bangsa sulit untuk mengaksesnya. UKT yang dibayarkan mahasiswa sebetulnya belum mencerminkan biaya perkuliahan mahasiswa yang biasa disebut biaya kuliah tunggal. Adanya bantuan operasional PTN akan mengurangi total biaya perkuliahan hingga menghasilkan uang kuliah tunggal yang harus dibayar mahasiswa. Biaya perkuliahan per semester, baik di universitas negeri, apalagi swasta sangatlah tinggi. Meskipun UKT juga akan melihat pekerjaan dan penghasilan wali murid, sehingga akan ada beberapa golongan UKT sebagai bentuk subsidi silang. Saat ini, biaya perkuliahan di universitas negeri berada dalam kisaran 500.000 hingga puluhan juta rupiah per semesternya. UKT bidang kedokteran biasanya paling mahal. Mahalnya biaya kuliah membuat banyak anak bangsa yang tidak dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Pada tahun 2023, hanya 13 juta anak bangsa yang bisa menamatkan jenjang S1. Padahal penduduk Indonesia tercatat 280,73 juta jiwa per 31 Desember 2023. Rendahnya jumlah lulusan sarjana di Indonesia juga terlihat pada angka pekerja di Indonesia. Hanya 10,32% pekerja Indonesia lulusan sarjana. Dengan mahalnya uang kuliah, apakah berarti hanya anak-anak dari keluarga mampu yang bisa berkuliah? Oh, tentu tidak. Jika anak-anak muda mau berusaha, sebetulnya banyak peluang beasiswa yang tersedia. Pemerintah telah menyediakan Kartu Indonesia Pintar, KIP kuliah untuk mahasiswa Indonesia berprestasi yang terkendala masalah biaya. Tidak hanya untuk membayar uang kuliah, KIP kuliah juga memberikan uang saku. Tidak hanya dari pemerintah, di banyak universitas negeri ataupun swasta, tersedia banyak beasiswa. Syaratnya tentu harus memiliki prestasi, dapat dalam bidang pendidikan ataupun non-pendidikan seperti olahraga. Jadi, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak jalan untuk menuntaskan pendidikan tinggi sehingga hilang apa yang sering disebut SDM rendah dari negara tercinta ini. Tentunya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang akan ada di tangan anak-anak muda Indonesia. Prabowo Gibran, Man of Our Time.